Monggo monggo ya monggo 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 mampir wis ngene Pakde Sastra. Ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Yen tawang ngono lintang sahayu aku ngenteni tekomu marang ego ing angkasa lemah tak takokne pawakanmu janji-janji aku eling cahayu semedot rasaning ati lintang-lintangi miwiti ning mas enten indelan dadari dek semono janjimu disekseni meko katiko kaire rasa tresno asing yen ing tawang ngono lintang cahayu rungono tangising ati pinarung swarane ratri nimbang ngenteni bulan dadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara yang spektakuler yaitu Wedangan Pakde Sastra. Monggo mampir. Ya seperti biasa saya Pakde Sastra temani ponakan saya dari cerita. Cerita. Iya, hari ini ada kedatangan kampus nih. Betul sekali. Iya, siapa? Ada mampir di antena Pakde Sastra ya. Terima kasih, Pak. Sudah ada Profesor Dr. Insinyur Widodo Farid Makruf MSc PhD. Pak Farid. Betul. Pak Tom. Pak Farid. Oh bisa Oh, kok. iya. Ini beliau selaku food scientist dan human nutrition Dulu mengenyam pendidikannya juga di luar negeri Pak ya. Iya. S1-nya di Indonesia ya Pak ya. S2-nya di Amerika. S3-nya di Inggris ya. Lalu postdoc di Jepang. Di luar negeri. Iya. Jadi kita rasakan Andrea kita ternyata untuk mau go internasional dari sana dulu Bapak Profesor. Iya. Iya. Ya dari internasional juga. Iya, betul banget. Ya, soalnya begini loh Pak, ini kan masalah kan rame ya, masalah MBG. Iya. Kalau saling lempar-lempar, misalnya ada kesalahan atau dua itu kan tidak rampung-rampung Pak. Iya. Makanya kita tanyakan kepada ahlinya, Iya. kepada Pak Farid. Gimana sih kalau menurut Pak Farid sebagai saintis? Food scientist dan human nutrition. Gimana kalau melihat MBG sekarang ini kasusnya ini? Pak Farid. Iya. FBD itu singkatan apa? Makan bergizi Iya. beras. Iya. Terus kali ini ada di Indonesia. luar negeri itu sudah biasa. Itu sudah saya mengikuti sejak dari Amerika, Inggris, Jepang selalu makanan beras difokus. Iya. Itu memang sudah menjadi drive-nya mereka. Asalnya mereka mendapatkan makanan yang sehat. Itu bagus sekali. Ya, luar biasa. Saya berdoa sekali di tahun 2025 ini ya. Iya. Saya pikir ya, walaupun masih ada beberapa
dia harus kita akui depan sepertinya akan lebih baik kalau kita memberikan dari keseluruhan yaitu mengenai kuliner dalam satu nanti kita katakan dalam disiplin begitu. Jadi sekarang ini kan kuliner haram. Saya lebih akan memberikan satu pemahaman bahwa kuliner itu semua aktivitas yang terkait mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari menanam sampai kepada panen sampai kepada penyajian juga itu adalah namanya kuliner. Dan di Indonesia kuliner itu bisa datang dari semua ternyata orang terjadi, ya, betul kan? Makanya gitu orang ingin mendapatkan profit lebih baik ya kegiatan kuliner. Buka warung. Kayak saya. Nah, Iya. saya kuliner. Direktur, Pak. Iya. Direktur TV swasta. Makanya buat ya sebagai loncatan dari istilahnya di profesi. Iya. Direktur TV swasta. Jadi direktur pabrik. Angkringan. Iya. Enggak Pak De, orangnya cuma Iya. Iya deh, makasih Pak. Nah, memang ada beberapa sistem kuliner di Indonesia memang kaki lima, semua kaitannya bagaimana bisa memberikan makanan itu program lain. Kan gitu kan? Kerjaannya gitu. Dia orang kadang-kadang lupa kalau kuliner itu sendiri punya dampak yang tidak baik terhadap kesehatan kalau itu memang mereka mengolahnya tidak sesuai dengan kaitan kesehatan. Memang gitu. Nah, sekarang ini indikasinya kita tahu banyak sekali anak-anak punya penyakit yang seperti ada orang mereka kalau dengan 12 tahun kemarin dari kota kita apa ya kesehatan Indonesia kemudian itu sudah 13 tahun 12 tahun sampai umurnya masih muda sudah itu yang mungkin itu sebagai jelas balik pasti ada sesuatu. Karena pada hakikatnya kalau saya orang Muslim, saya waktu saya sekolah dikatakan pada orang yang fanatik, apa yang kamu makan, katakanlah, saya akan katakan apa penyakitmu. Oh, Bisa. Itu orang makanan dia karena satu-satunya yang masuk ke dalam tubuh kamu itu ada food and drink. Ya. Yang kedua apa? Pasti. Ya, food and drink. Jadi kamu makan apa? Aku katakan pada kamu. Bagaimana kita? Jadi sebelum saya di kamu makan itu adalah merupakan suatu ya kalau tabungan itu di hari tua sehat atau tidak nantinya. Iya kan? Kamu ini terus kembali, wah, ya itu. pasti liver sebel. Doyongnya enak. Oke Pak. Berarti kuliner tuh dalam perspektif kesehatan tadi dilihat dari variabel apa nih Pak? Ya, dari mulai awal. Ini contoh aja. Contoh yang sering saya utarakan dan hampir seperti pada waktu saya dengar itu ada. Di Amerika itu ada anak umur 10 tahun itu beraktif Pak. Itu waktu itu saya di Michigan. Jadi benar-benar beraktifnya itu setelah GP itu dinamakan dari susu. Di luar negerinya susu gratis. Karena setelah biasa lagi susu dihasilkan oleh sapi. Ketika dilihat itu sebelum pernah
rumput yang dilihat tadi datanya dari pupuk. Makanya pupuk itu di Indonesia itu bagian negeri kita baru ini was-waskan sama pupuk. Wah, saya sekali. Semua pupuk yang terlejin tidak boleh beredar, harus diuji sampai mana dia bisa mengganggu kesehatan manusia. Masyarakat ya sadar. Iya ya. Kita jadi itu semua di bawah sadar. Kita nggak sadar. Kalau itu nggak ada penelitian, nggak ada itu orang kan cuek. Iya betul. Ya, makanya Pak ini ya saya dengar dari masyarakat itu juga istilahnya semakin memendekkan. Jadi kalau kita beda dengan mbah-mbah kita dulu, dia makanannya terong, mungkin kayu putih, umurnya kayak. Tapi sekarang lu ada makanan lagi makanan impor dari luar negeri, ya, kan nggak perlu menyebutkan nanti tidak malah terjadi sesuatu ya, makanan viral macam-macam itu ada. Tapi Pak efeknya, sekarang itu masyarakat juga takut juga. Penyakitnya macam-macam ya Pak? Penyakitnya macam-macam. Tapi penyakit dompet itu loh. Ada tanggal luar dompet itu penyakit. Bikin pusing ya Pak deh. Oke Pak. Terus kalau memandang kuliner secara komprehensif dari hulu ke hilir itu berarti seperti apa Pak? Kita sebagai masyarakat biasa awam ya itu. Saya mau menerangkan mengenai dulunya agar supaya orang hilirnya itu tidak terlalu berdosa. Oke. Iya kan? Iya. Sekarang ini yang begitu yang selalu disalahkan orang-orang yang ada di sini. Betul. Ya, tidak tahu. Ya, memang sebagai besar betul, tapi dari itu semua harus tahu bagaimana suasana. Seperti saya katakan tadi, pupuk punya pengaruh. Ya, setelah kita pupuk, kemudian dia tanam. Tanam kita perlu ada insektisida. Setelah dipanen, supaya matangnya itu sama, kasih obat. Ya, pacu. Nah, mudah-mudahan pisahnya dari ini bukan lagi. Gimana nih Pak? Betul. Gimana Pak ini saya setuju. Ini pisang termasuk makanan favorit saya. Favorit. Karena menurut penyelidikan yang empiris dan laboratoris ya, ternyata wah ini kita aja. Mungkin itu nggak ada obesitas. Oh iya. Iya ya. Karena makanya Pisang terus. pisang. Ya. Makanya saya terus terang bukan kayak sebenarnya ya. Ya maksudnya ini makanan buah-buahan yang asli dari alam Indonesia itu masyarakat juga istilahnya jangan sampai berkecil hati kalau makannya hanya pisang. Kalau bagus ya. Iya. Lama-lama itu burung saya di sangkar juga kan saya. Nah loh. Nah. Betul Pak. Oke Pak. Oh, nah itu tadi saya mau apa tadi? Nah itu kalau sudah matang, kematangan itu bisa diatur. Oke. Jadi istilahnya kalau di supermarket di sini ada jual mangga itu ada mangga matang murid, kalau mangga ini kapital. Iya kan? Dia matang murid harganya segitu tingginya. Itu artinya bahwa memang kita itu tidak punya SRI standarnya untuk mangga itu seperti apa, ya kan? Hingga itu kadang-kadang kita ekspor susah. Nah, mangga yang ada di kita ini kadang-kadang kan hasil karangan, ya kan? Nggak salah kalau mereka mangga ditebas, ya kan? Wah, aku sekolah tak tebas kayak gini ya, gitu kan? Mau durian aja baru bunga aja sudah jual. Iya, betul. Nah, sistem kayak gitu itu memang orang memanipulasi. Ya, memanipulasi bagaimana supaya bisa laku tentang. Belum yang tadi yang apa? Karena ini seger terus disebut kegiatan seger.
Makanya kamu cantik inner, Inner beauty, dong. cantik dari dalam, jangan make up-an. Oh gitu. Biar soalnya boros, lipstick kan mahal ya. Ya aku tuh Pak Dwi udah kerja nih jualan Oh apa iya, gimana sih? Iya, Oh, iya. dia sendiri juga. iya, maaf. Nah, memang itu kan memang mereka pada memacu karena sekarang ini wisata itu kaitannya dengan kuliner. Oh iya. Bisa takunya. Iya. Ya? Iya kan? Jaminan sekali ya Pak ya. Coba kalau di Semarang pernah beli kuliner, itu kan musim lemor rame kan dua. Mandiri mobilnya dari luar, apalagi ada tol ya. Iya. Itu pasti wisata itu wisata kuliner. Jadi Iya. orang persis pada saatnya itu bagaimana saya bisa ikut menyediakan makanan. Iya kan? Ini bisnis dari Itu sendiri. Iya. Ya itu kan dulu Pak, pertanyaan tentang dulu. Misalnya pisang dikasih atau mungkin mangga dikasih, dia tahu biar cepat matang. Itu pengaruhnya berapa Pak? Misalnya saya tuh terus terang suka ngebersihin mangga saya Pak. Punya 15 poin mangga itu memang betul, tapi saya Itu best. bila tak terbersih masih kecil masih saya jual juga karena itu gimana sih Pak kalau menurut dari samples? Kalau mangga itu memang kaitannya dengan pemanasan. Tapi dia alami juga, juga. Kalau yang kaitannya sudah banyak ben orang dipangan kata ular, tak semprote. Nah itu juga ya. Oleh mata-mata kapal itu masih penting kan? Itu ben iso tekan 2 jam atau sedino tekan boleh tak semprote. Ben iso pandu, kan? Iya. Jadi pada umumnya petani itu tidak tahu. Ya petani dikatakan yang itu kan pada umumnya kan orang lain. Yang menjual itu orang lain. Nah, itu perlu. Aku masih kepo sebenarnya Pak dia. Cuma ini dia mau lewat Pak. Oh gitu. Iya, jadi tetap di Wedangan Pak De Sastro. Monggo mampir. Siang pantoro rapi Mungil manis sing ati Setyoku iso anduweni Marang sang dia Sulasmi Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji sebaya mukti sebaya pati Mangga mangga ya mangga 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 mampir wetengane Pak De Sastro ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri istrinya juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius enak banget ini rasanya. Makan enak tenan. Mangga mangga ya mangga 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 mampir wetengane Pak De Sastro ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Iya, masih di acara Wedangan Pak De Sastro. Monggo mampir.
Scientist dan Human Nutrition. Ya, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit deh tentang makanan. Ternyata kenapa kalau nanti kita bisa lihat dari hulu ke hilir ya, dari pupuknya tuh, dari yang paling awal banget sejak ditanam ya, beli sayur-sayurannya, buah-buahannya. Iya, ternyata kalau pupuknya jelek ya nanti akan berimbas ya Pak ya ke belakang sampai Tapi juga gini, jangan sampai kita curiga ada sayur-sayuran kita. Soalnya saya pernah di suatu desa di daerah Jolomoyo. Pupuknya masih pupuk alam, pakai pupuk naden. Iya, jadi tanpa kimia. Jadi memang istilahnya mungkin petani-petani mereka sadar. Jadi istilahnya jangan sampai ataupun kita harusnya sedikit. Ya, tidak apa sih pakai kimia tapi sedikit. Yang lainnya berarti back to nature. Back to nature. Menyatu dengan alam. Ya, itu. Oke. Ya, mungkin kita lanjut lagi ngobrol nih sama Pak Fahri gitu ya, Pak Fahri ya. Terus kalau dalam konteks FBG sendiri, Pak, ini titik rentannya tuh seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi FBG itu tadi yang saya katakan mulai dari pupuk, ini berdasarkan apa packaging belum ya? Jadi ada masakannya, ya, kalau masakan itu mungkin kalau di kuliner itu kan baru ada package-nya, pasarnya kan. Masa-masanya itu juga bisa menyebabkan tubuh tidak sehat. Ya, karena material begini. Kalau dulu kan kalau bapak makan apa itu kan seko mencaan, pisang pekat, apa jati. Nah, itu daun-daunan itu lebih punya apa? Punya zat-zat yang justru kebalikannya, tidak hanya untuk melindungi tanaman, tapi juga untuk perawatan. Kenapa daun jati itu untuk daging? Kenapa? Jadi kan karena daging itu supaya kelihatan merah terus itu harus ada skin. Dilapisi dengan daun jati, itu daun jati itu poli-poli. Skinnya masuk. Bukan kasar ya. Kenapa kalau dikasih daun pisang? Karena nggak ada poli-polinya. Ya dari linknya tapi nggak ada poli. Satu ilmu baru. Nanti nggak dulu saya waktu kecil nggak pernah lihat daging pakai plastik. Pasti pakai daun jati. Ya? Iya. Begitu. Iya sih. Sudah dia mewah. Itu namanya pekerjaan. Karena kesulitan atau pemerintah itu akhirnya bisa memiliki teknologi bagaimana supaya bahan itu terhubung dari lingkungan sehingga berupa bagus itu juga bisa masuk kalau biasanya terbawa kemasan itu punya monomernya itu bisa migrasi ke mata. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai sadar kalau untuk makanan yang langsung dimakan itu mereka tidak menggunakan tas kresek hitam. Katanya mengandung karbon apa itu. Masyarakat banyak yang tidak tahu itu. Menurut Profesor gimana? Ya, kalau kertas kresek hitam itu memang bukan untuk makanan. Itu bekas plastik yang ada gambaran dari terpowar. Oh iya. Daur ulangnya itu ke situ. Ini bahaya. Ya, jadi pemirsa istilahnya kalau membungkus makanan apalagi kayak bulan dari kayak gorengan ya, jangan sekali-kali memakai tas kresek hitam. Asal cemplung plastik gitu ya Pak, tidak boleh ya Pak ya. Lebih baik tas kresek ya. Oh itu tuh apa Pak? Nama aja tuh. Ada plastik yang food grade ada. Oh gitu, ada terangannya. Ya ada tulisannya food grade. Karena memang dia dibuat untuk makanan. Jadi orang kan tidak maunya kan praktis. Kan orang awam mah biasanya kan apa aja ada kresek udahlah buat gitu masukin gitu ya Pak. Makanya juga ini yang belum tahu ya pemirsa di rumah ya. Jadi sekarang memakai
makanan yang saya tadi itu pakai tas hitam. Iya. Karena tidak lihat. Maknanya apa lah nggak kelihatan. Singapura Singapura ngerti. Ya kayaknya ada kandungan-kandungan yang nggak bagus sebenarnya Pak ya. Kalau kita sama makanan ya. Nah kalau MBK-nya sendiri, kalau pengalaman saya di MBK itu bukan di Bali, selama saya pendidikan di luar itu kalau makan itu selalu di kantin. Jadi makanan itu jelas dari kantin. Nah, syaratnya sekolah harus punya space kantin sesuai dengan jumlah siswa. Itu kan tidak gampang cari lahan seperti itu. Iya kan? Karena ada kantin, itu kita kalau sudah makan, kita makan itu. Pokoknya di situ, di makanan itu ada semua. Dan tempat sosialisasi juga, ngobrol dan kantin ya. Tapi kalau di sini, kalau ada kelas kemarin ada satu kejadian yang keracunan, yang dibawa ke rumah sakit. Itu salah satu indikasi tidak terbaca obat di dalam menjaga kontaminasi. Iya kan? Itu dosen itu. Nah, makanya harus mereka harus tahu dari sisi itu critical point-nya. Dia begitu apa? Di mana sih jawabannya? Apakah di mana punya yang kita kuasai? Ya. Kecuali kalau dia punya pergerakan, punya tekanan, punya satu lahan yang terkontrol. Nah, kalau itu menjadi masalah, ya, dalam masa belajar ini pasti nanti akan tahu. Oh, saya belinya di sini, belinya di sini. Ya, terbukti dan punya pengalaman yang baik. Oke, kalau di MBG ini kan yang masak itu kan SPPG ini ya Pak ya? Ya, dari gizi. Nah, ada gizinya, berarti kan harus ada syarat-syaratnya dong mereka ini gimana supaya MBG-nya juga jadi gak ada kerasunan dan lain-lain. Ada yang punya SPPG, Satuan Penyuluh Gizi, yang dalam gizi itu harus punya license juga, harus punya sertifikasi. Jadi dia bisa ngerti, oh ini SDM saya tidak baik untuk pergudangan, oh tidak baik untuk distribusi, oh tidak baik untuk cleaningnya, itu harus tahu. Karena dia harus punya sertifikasi untuk sebagai buruk penghasilannya. Tapi tidak harus SMI. Apa? Karena ya ilmu. Oh, standar nasional. Standar. Ya, oke. Ya. Ya, jadi sekarang ini kan ada yang namanya ASPRO, lembaga sertifikasi dan profesi. Apapun dia mau jadi profesi apa, kita galakkan, kita validas SOP-nya itu kita. Dengan sampai ada sesuatu yang sudah terdeluasa dimasak. Ya, kan nggak tahu kita. Ya. Saya masaknya malam, asiknya siang. Diingat dulu itu ada. Mending kalau ya, biar selesai. Itu juga harus dibuktikan. Kalau dia punya terakreditasi baik, pasti dia akan mengingatkan. Makanan itu lalu sampai berapa? Berapa? Sekitar itu ya. Itu kan orang tua kita kan ngerti. Ini kan, aku baru nanti semangat. Ya, orang banget, wah besok langsung makan. Ya. Cuma ini juga Pak, di Indonesia itu juga mungkin dalam tanda kutip saking telitinya sampai ke kementerian tengah. Kayak misalnya saya beli kemarin bacamu, itu sertifikat halal. Oh, Sehingga orang banyak waktu sertifikat halal. Iya, saking penelitiannya ada Pak. Iya. Musim kemarin suku. Buat apa gunanya itu ada? Nggak tahu, itu saking politiknya mungkin ya. Sampai Itu dicek. dari setting aja saja. Setelahnya ada. Dia nambahin yang jalan-jalan semua. Obatnya apa bener? Nah, Kan dikonsumsi kamu. iya, banyak babi ya, bukan babi. Saya juga kadang bilang dulu Pak, itu setelahnya itu masalah juga.
sepatu sandal itu satu liter Saling teliti. Oke. Oke, kita balik lagi nih ya. Terus Pak, sebenarnya secara ilmu food scientist nih ya, keracunan makanan tuh gimana sih pencegahannya? Nah, ada beberapa pencegahannya memang yang paling praktis itu detox. Detox. Toksin itu racun. Iya. Detoksifikasi itu mengalihkan racun. Seperti itu. Nah, yang katakan lagi, kalau racun itu infeksi ataupun bakterial, kata-kata dia akan sakit perut, dia akan rusak, dia akan pusing. Efeknya langsung gitu ya? Langsung. Tapi kalau kamu sakitnya 10 tahun lagi, itu namanya kronis. Jadi berapa tahun kemudian kamu baru merasakan. Kasihan, makanya makanlah kamu betul-betul kalau itu ya. Karena kamu makan kalau kamu makan sekarang besok aja. Rasanya aja alhamdulillah. Harusnya bersyukur. Dan saya sudah satu hari sudah dikenakan. Kalau kamu 10 tahun harus sudah. Ya. Makanya, jadi ada beberapa segmen di dalam penyajian makanan. Kalau dia begitu mulai dari yang diminta sama yang menyajikan itu kalau dia untuk menerima bahan mentahnya saja itu ada kriteria harus bisa dari mana harus namanya standis ya karena dia memang satu-satunya yang bergabungnya migrasi sama setiap hari jadi 2 kali sama dia sudah sampai kesimpulannya misalnya berdirinya PPD ini juga di lingkungannya bersih ya kalau itu lingkungan yang terkontaminasi yang sekarang ini ramai terkontaminasi dengan radioaktif. Iya tuh. Ya kan? Itu saya kira nanti bisa 20 tahun itu. Jadi yang kita tidak kita memang tidak semua kita punya cara lain untuk mencegah itu. Makanya memang ambil yang tadi kita ambil ada analisa global lingkungan karena yang berikutnya story yang itu juga memang perlu dari sertifikasi itu merupakan suatu pengalaman yang berbeda. Jadi kalau saya misalnya dari situ saya akan lihat di mana critical point-nya yang bikinnya kalau yang spesifikasinya itu saya pilih para oh saya kan bisa tahu ini pasti critical point-nya di sini. Critical point ini di sini. Itu ada lembaganya seperti apa untuk meneliti itu. Ada. Jadi saya dulu masih di namanya KSCCT. Ya, asal itu critical point. Jadi tempat-tempat poin yang sangat kritis itu kita teliti. Apakah dia suhunya benar di bawah 5 derajat? Terus kita harus punya kemampuan untuk mengetrace, namanya traceability, kemampuan untuk mengetrace. Saya beli ini keracunan, beli A, nah baku A, kok ada racun, keracunan bisa dari ABC dari saya trace A ini dari mana? Seperti kalau kami nge-trace susu tadi. Terangkat Kamu kan, akhirnya tahu pupuk. Itu namanya trace. Gitu. Jadi kalau mampu nge-trace itu kita sudah menjadikan seperti itu.
traceability orang-orang. Dan sekarang itu sudah digital. Digital satu, kemudian pertama, kedua, kemudian itu, ketiga. Terang-terang data jasa ini bersama. Enak ya. Teknologi. Mudah kan? Kalau yang dilakukan Pak ya cuma dan ini saya terus terang aja saya juga teringat untuk tahun 70-an dari namanya tragedi Minamata di Jepang. Itu ternyata itu air lautnya itu untuk mencuci emas, jadi mengandung merkuri. Makanya anak-anak yang itu jadi kasar sama apa. Ya itu kalau gimana kalau untuk itu Pak? Nah itu berbeda lagi, itu memang kita punya kaitannya dengan penggunaan mas yang itu Pak ya. Karena dia pernah dan itu memang sekarang ini sepertinya bukan yang mengandung ilegal. Oh, kamu ilegal. Dulu kan dia itu ada di daerah saya. Kalau yang ini nanti menamakan itu kan itu bukan langsung sedangkan ini seperti itu KG, PP, dan itu yang punya peran berbahaya sekali itu akan sesuatu manusia yang selalu setelah kejadian sehingga sekarang nanti dipakai untuk patokan standar untuk suatu pelayanan. Sehingga punya pendidikan oh muara ini dilacak juga. Oh, itu publik. Kita sekarang juga muara sungai Benderana. Rasanya bisa muaranya kamu dan mengandung zat yang tidak sehat. Kemudian perempuan otomatis. Nah itu bagian kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan, bagian dari nafsu itu apa? Makanya sekarang ini biasanya untuk ini dia akan punya kemampuan untuk mendepositkan bank atau bank dari sampah yang dicurigai tidak sehat. Itu biar saya pada isi sehat. Nanti jelaskan. Apa yang bisa. Jadi nanti kalau ini kan sudah semua itu pakai sudah tidak lagi nggak ada tahu kalau tidak memang tapi mana tadi di situ tadi. Kalau biasanya orang-orang yang berpengalaman operasional maupun teknisi itu harus kita langsung nah dari situ kita ngajar dari sini terus dari sini itu kita pakai sebagai sertifikat pendamping S1. Jadi kalau S1 kerja pasti yang dilihat bukan S1 kerja ini nggak akan sertifikat profesi. Ya itu memang. Nah itu dari mana? Itu sekali dari cinta seperti ini. Oh, sering. Kalau nggak ada kejadian, pasti tidak akan ada satu itu. Ya, ini misalnya mudah-mudahan dari ini yang sudah mengalami akan menjadi. Tapi sekarang ini saya wah di soal itu karena itu kita berarti terus dua ada programnya bagus ya. Oke Bi, ini ada panggung Mbak pergi ke daerah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah iklan. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan,
Ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune, milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora lara, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ing jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ngati, pesenku mung siji sing ngati-ngati. Soku mung mendem esuk tekan sonten, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ning jero dada, tetep tak dungakno muga iso mulya. Soku mung nyuwun muga ora ketun, tetap matur nuwun. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wetengane Pak Desastra. Ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ya, istrinya juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius enak banget ini rasanya. Enak tenan. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wetengane Pak Desastra. Ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Aku tak sing ngalah, trimo mundur timbang loro ati. Tak ya kowe wis lali, ora bakal bali. Paribasan awak urip kari balung, lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa dikuku. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sanyatane, kowe sela golek menang dhewe, tak tandur pari jebul dukule malah suka teki. Tak tandur pari jebul tukule malah suka teki. Alright, ya kita kembali lagi ke wedangan Pak Desastra. Monggo mampir. Masih bersama Pak Fahri.
udah ngomongin soal daun-daunan ya kan. Apakah manusia zaman sekarang nih ya, manusia modern ini, apakah penting buat back to nature nih Pak? Mulai memakai Kembali ke alam, pakai daun-daunan, ini kayak cara tradisional ya Pak. Seperti itu Pak. Asal betul-betul nature, yes. Mau direkomendasikan ya? Karena gini, rempah-rempah kita itu sudah ciptakan yang di atas. Itu memang untuk critical food. Ya, nggak usah pakai yang lain-lain, nggak usah pakai pengawet, kan dari luar itu nggak usah. Kita pakai jandi, pakai kuning, pakai laos, itu semua sudah pengawet. Wah, kamu kirim yang sekarang kemarin seminggu mulai enak. Asal tidak lupa nganget. Benar banget. Akhirnya kita kan tahu kalau memang rempah itu ada di tubuh kita karena suhunya tinggi. Sudah ceritakan, kok kita malah impor macam-macam makanan dari luar. Ya, iya. Oh, soal itu, ayo silakan tidak sekarang kamu ngarani lah perhati soal cucu saya kalau beli makanan ini, aku itu nangis gitu ya, kok gitu ya. Tapi itu lah, itulah ceritanya bahwa kita tuh punya apa? Komparatif manusia, punya klub dan kelebihan yang tidak dikunjungi oleh itu sebenarnya masalah. Kesuburan kita itu nomor satu, di mana-mana daerah itu punya kearifan lokal. Ya, contohnya, kopi. Kopi itu dua, kopi dari Lampung, kopi itu beda. Orang yang sudah fanatik, kalau saya ngerti ya, kayak kopi ya. Kita sudah, yang enak itu dari kekayaan dari nomor satu dari Toraja, dari Aceh Muda. Jadi masing-masing lokal itu punya kearifan. Karena apa? Karena punya muatan lokal yang berbeda. Contohnya misalnya Kinan, Malaria itu adanya ada di Priana. Buat kau berenang di kopek, orang itu berarti. Iya itu. Itu sulit. Cengkeh pun kalau sekolah rasanya orang kalau cengkeh. Kalau rokok, kalau apalagi minyak. Itu namanya kearifan lokal yang luar biasa di Korea. Jadi itu loh. Sampai ingat kalau saya punya cerita yang saya ceritakan, itu kita punya kesuburan yang tidak kita tahu itu belum Merapi sama belum Merapi. Merapi itu setiap satu menutus. Itu dia menyebutkan. Coba di daerah yang Merapi itu pasti situ. Itu alasan kenapa Belanda pada waktu dia kesini kedua kalinya bonceng kendaraan ikan tujuannya adalah ya kan? Karena apa? Karena dia mau ngambil itu pelajaran. Kenapa Palagan itu diambil? Betul? Perangnya di situ. Mati-matian semua sebenarnya mati itu kan. Kalau kita mati situ. Nah, jadi karena ini kita karena dia melihat kesuburan yang dia katakan. Kita malah nggak ngerti ya. Harus bangga. Kalau kita sebagai orang yang ngerti yang paham, oh loh, ada sama orang ada agama Katolik, ya kan? Ngerti ya? Sekarang dari sana bilang namanya bergadus ya, misalnya. Saya juga sekolah-sekolah yang dia kira antara itu semua yang Katolik. Itu memang dulu berada. Saya dan tak itu katanya saya katakan kembalikan itu harus sudah kita sadari. Kalau masing-masing lokal punya suatu keunggulan diri yang tidak ada kalanya. Harus sadar ya. Itu karena dari Gunung Merapi
sebagai pelayanan dari itu seperti yang ada di laut. Di laut itu nggak ada yang sebetulnya kayak rumput laut. Nah, yang namanya rumput laut itu cuma 45 hari panen. Dan kita termasuk dunia nomor 1. Untuk apa rumput laut? Untuk kosmetik, itu glowing. Oh iya. glowing. Itu semua untuk farmasi, untuk obat, untuk makanan. Kamu makan es krim itu rumput laut. Iya. Ya, kalau nggak ada rumput laut, es putar itu. Ya, sering loh. Es krim. Nah, musuhnya rumput laut itu gelato, karena itu dari gelatin. Iya. Itu tulang. Rumput laut itu karena itu seperti orang Indonesia baru 3% yang ditanam. Itu kalau dari tanam itu biasa ditanam bisa hidup dari rumput laut. Bisa. Kita pernah kami Pak, publikasi itu kita nomor 1 di dunia, nggak ada lagi yang punya Nusantara seperti itu. Ya, coba ini, energi itu ada di kartu solar itu. Modal, dunia itu, kartu Islam itu yang buat dengan tutup. Sekarang hubungan, kamu bentuk motor itu energinya dari itu semua. Nah itu diubah energinya untuk jadi klorofil. Klorofilnya ada di laut namanya rumput laut. Di darat makanya Brasil itu nomor 1 karena Amazon. Iya. Nah, sesungguhnya nggak berarti. Nah, makanya kembali ke seperti alam nature juga itu menjadi dunia. Karena dampak dari masyarakat ini tanpa ada suatu pendidikan yang kuat, pasti akan terjadi. Ya. Ada ini sekali lagi Pak. Ya. Ini pasti ada rempah-rempahnya. Iya. Dari besok Iya. cukur. Udah ada lupa. Bar-bar. Oke, mungkin ada pesan-pesan nih Pak untuk masyarakat Pemirsa. pemirsa yang dinonton nih tentang kuliner dan kesehatan. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk makanan itu adalah deposito kita untuk hari depan. Maka jagalah kesehatan melalui apa yang masuk ke tubuh kamu. Baik itu makanan, minuman maupun alkohol. Itu yang akan menjadikan kamu bagaimana nanti setelah umur kamu katakan di atas 50 atau menekan lagi atau seperti sastra di Manula di bulan itu merupakan simultanisme daripada hasil dari selama dia kiprah selama 60 tahun. Banyak yang sudah sakit, Ahok yang gimana? Ya alhamdulillah Pak Dewa sih. Itu itulah, jadi kata-kata yang nah itu kalau yang terbukti itu bukan suatu pengalaman yang baik, kita maju terus seperti itu karena kita memang perlu perbaikan yang sifatnya lebih mengarah kepada struktur daripada monitoring dan melihat bagaimana dia sesuai dengan standar. Kamu kayaknya balik ke alam ya? Kembali ke alam ya. Aku juga balik ke alam. Takut kalau itu Pak De. Aduh, setan itu Pak De. Kasat mata. Oke, tidak terasa pemirsa yang perbincangan kita semakin menarik sebetulnya. Kalau teruskan ya bisa sampai subuh dulu ya. Karena asiknya banyak sekali ya yang kita gali ya dan kita mengerti lewat Pak Faruk ini Profesor Faruk. Banyak ilmu yang kita dapetin nih Pak De. Kita bisa kembali bisa siap lagi dan juga jangan keburu berburu sangat. Iya, kita harus memberi anjuran jempol untuk MBA lagi ya tujuannya baik. Cuma mungkin kita dalam tanda kutip kaget juga. Iya, karena baru pertama kali nih. Dan akhirnya saya Kursiume
Medan. Saya Cindy Tabita. Ucapan terima kasih. Kisah-kisah minggu depan. Kita berpisah kembali minggu depan. Bersama Pak Sastro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyen aku tau kelangan, nganti saiki isih kelingan. Kowe sing tak anti-anti, bebrayan tekan ing pati, jebule mlenjani janji. Kabeh iki amarga kahanan, ben bisa nyukupi kebutuhan. Aku kerja esuk sore, nanging kowe sambat wae, jarimu balungan kere. Opo pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu. Jarimu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke. Kudune kowe ngerteni, kabeh mung titipane Gusti. Nadyan atiku wis bubrah, kandel nanggon ibadah, Gusti sing paringi berkah. Nadyan atiku wis bubrah, kandel nanggon ibadah, Gusti sing paringi berkah.